Baik, kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita masuk ke bab kelima ya di semester 2 ini. Nah, kemarin semester 1 sampai 4 bab. Nah, sekarang dilanjutkan ke bab 5. Kita akan mempelajari tentang materi kesebangunan dan kekongruenan. Untuk bagian yang pertama atau part yang pertama, itu submaterinya atau subtemanya kita akan mempelajari definisi kesebangunan dan kekongruenan. Ya, definisi itu penjelasan. Kan kalau di buku paket mah ini bab 4 ya. Kalau di buku paket, tapi kalau susunan yang berdasarkan Bapak sampaikan dari awal, kesebangunan dan kekongruenan itu bab 5. Ya. Nah, ini sebagai pengingat saja ya, motivasi buat kita sekaligus untuk mengingat semuanya. Ini ada satu hadis untuk mengingatkan kita semua dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Ya. Nah, ini kita fokus ke artinya. Bahwasanya ilmu itu gudang, kuncinya adalah bertanya. Jadi ilmu itu gudang pengetahuan, gudang wawasan, gudang pengalaman. Dan kuncinya adalah bertanya. Nah, ketahuilah, maka bertanyalah. Jadi kalau kalian tidak ada yang tidak paham, ya, kalau di antara kalian ada yang tidak mengerti, maka bertanya. Gitu. Sungguh padanya diberi pahala 4 orang, yaitu penanya, orang yang berilmu, pendengar, dan orang yang senang kepada mereka. Jadi ketika kalian menuntut ilmu, belajar ilmu apapun, ketika kalian bertanya itu sudah mendapat pahala ya. Nah, sekarang mah kan berbeda paradigma anak-anak. Orang yang bertanya itu dianggapnya orang yang tidak bisa, orang yang bodoh dan sebagainya begitu. Nah, itu kalau menurut Bapak itu salah paradigma ya, salah persepsi. Gitu. Jadi orang yang bertanya, orang yang berilmu, termasuk yang mendengarkan pertanyaan, yang mendengarkan ilmu, termasuk orang yang senang kepada mereka. Jadi orang yang senang kepada yang bertanya, yang senang kepada yang berilmu, yang senang kepada yang mendengarkan pertanyaan. Nah, itu ada pahala ya bagi 4 orang tersebut. Jadi kalau tidak paham, bertanya. Ya, intinya itu. Jangan malu, jangan segan, jangan minder, gitu. Jangan jadi keder, jangan dianggap apa gitu. Pokoknya kalau nggak paham bertanya. Biarkan orang lain berkomentar apapun. Yang penting saya ingin tahu, saya ingin paham dengan saya bertanya, ya. Dengan saya bertanya kepada guru, saya ingin paham, saya ingin tahu, begitu, ya. Nah, ini sekedar pengingat buat kita semua. Kemudian, nah ini ada quotes-nya. Ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buahnya. Ya. Sebuah ilmu jika tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buahnya. Ya. Itu mudah-mudahan jadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk bisa belajar lebih baik lagi, ya. Berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, oke anak-anak, kita masuk ke materi inti matematikanya ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat memahami definisi pengertian dua bangun datar yang sebangun. Ya, pengertian dua bangun datar yang sebangun atau disebutnya kesebangunan. Yang kedua, siswa dapat memahami definisi atau pengertian dua bangun datar yang kongruen atau disebutnya kekongruenan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dua bangun datar yang sebangun. Mengidentifikasi ini berarti menganalisis dan membedakan. Ya, intinya itu. Bisa membedakan dua bangun datar yang sebangun atau yang tidak sebangun. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi dua bangun datar yang kongruen, ya, atau membedakan bangun datar yang kongruen dan tidak kongruen. Nah, itu ada 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai setelah belajar melalui Zoom ini. Oke,
Nah, sebelum kita belajar kesebangunan dan kekongruenan, ini ada manfaat dan aplikasi ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita belajar kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kita bisa menghitung lebar sungai ya, dengan konsep, dengan materi dan rumus kesebangunan. Nanti di kehidupan nyatanya, di kehidupan sehari-hari kita bisa menghitung lebar sungai, contohnya ya. Ataupun kita bisa mengukur tinggi suatu benda. Misalkan ini kita bisa mengukur tinggi tiang bendera, begitu ya. Nah, ini mengukur lebar sungai, mengukur tinggi gedung juga. Nah, tinggi suatu benda ya, bisa mengukur tinggi gedung dan tinggi tiang bendera. Nah, ini contoh aplikasi atau manfaat dari konsep kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini pengertian kesebangunan. Nah, ada pengertian kesebangunan. Di sini penjelasannya, dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut. Ya, nah, dua buah bangun datar dikatakan sebangun. Jadi kesebangunan kita ini ringkasnya sebangun. Nah, syaratnya yang pertama, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama. Ya. Ini ada kata perbandingan. Kalau perbandingan itu berarti pembagian ya. Itu jadi pecahan perbandingan. Jadi perbandingan, pecahan, pembagian itu maknanya sama. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini ada kata bersesuaian. Maksudnya apa, Pak? Bersesuaian. Bersesuaian itu maksudnya letaknya sama ya. Atau posisinya sama. Oke. Bapak ulangi tadi barangkali nge-lag. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi bersesuaian itu yang letaknya sama. Kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Ya. Jadi sudut yang posisinya sama, besarnya juga sama. Dengan kata lain, nah ini kalau secara sederhana, sebangun adalah beberapa bangun datar yang jenis dan bentuknya sama, tetapi ukuran sisinya berbeda. Nah, jadi sebangun itu beberapa itu berarti bisa 2 atau bisa lebih. Beberapa bangun datar. Bangun datar itu yang kayak gimana, Pak? Contohnya segitiga dan segi 4, begitu. Ya, bangun datar yang jenis dan bentuknya sama, tetapi ukuran sisinya berbeda. Contohnya seperti ini, anak-anak. Nah, itu contoh gambar pasangan bangun datar yang sebangun. Nah, ini yang pertama. Ini gambar apa? Ada yang tahu ini namanya apa? Layang-layang, Pak. Betul, layang-layang. Ya. Nah, ini jenis dan bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Gitu. Yang warna biru mah agak besar, yang warna ungu agak kecil. Nah, ini yang bawah, gambar apa ini? Belah ketupat. Belah ketupat. Oke. Selain belah ketupat, apa lagi? Ini ada sudutnya nih, sama. Ya, kita sebut belah ketupat. Kalau yang ini yang kanan berapa? Apa? Segitiga. Siku-siku. Nah, itu contoh gambar atau pasangan bangun datar yang sebangun. Jadi intinya sebangun itu bentuknya sama kan? Misalkan ini bentuknya segitiga nih. Ini dua-duanya segitiga. Tapi ukurannya berbeda. Yang satu kecil, yang satu besar. Begitupun yang bawah ini yang belah ketupat. Yang satu kecil, yang satu besar. Juga layang-layang. Itu sebangun. Ya. Nah, akan tetapi tidak semua pasangan bangun datar yang satu kecil, yang satu besar sebangun. Ada syaratnya. Ya. Jadi tidak semua pasangan bangun datar sebangun. Nah, ada syaratnya. Syaratnya ini, anak-anak. Nah, syaratnya harus memenuhi dua syarat ini. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama, begitu. Ya. Nah, ini contohnya, perhatikan. Lihat yang gambar layang-layang ini. Ya, perhatikan gambar layang-layang ini. Nah, ini ada sisi CB. Nah, ini sisi CB bersesuaian dengan sisi GF.
Bapak ulangi. Sisi CB. Sisi CB itu terletak di kanan atas ya. Nah, di layang-layang yang besar, sisi CB terletak di kanan atas. Sementara di layang-layang yang kecil, kanan atasnya adalah sisi GF. Gitu. Nah, jadi sisi CB bersesuaian dengan sisi GF. Nah, sekarang Bapak tanya, sisi AB bersesuaian dengan sisi apa? EF, Pak. EF. EF, Pak. Nah, sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Kemudian, Bapak tanya lagi, sisi AD. Nah, sisi AD bersesuaian dengan sisi apa? EH. HE. Betul, EH atau HE. Kalau terbalik nggak apa-apa ya. Mau disebut HE boleh, mau disebut EH boleh. Begitu. Nah, itu maksudnya sisi yang bersesuaian. Kemudian yang bawah, perhatikan yang belah ketupat. Nah, belah ketupat, Bapak tanya sisi SR. SR bersesuaian dengan sisi apa? WFI. Nah, betul. Sisi SR bersesuaian dengan sisi WFI. Nah, itu kita mengenal dulu sisi-sisi yang bersesuaian, ya. Karena kan di sini ada kalimat sisi yang bersesuaian, yang kayak gimana Pak? Sisi yang bersesuaian, ya tadi ini contohnya, ya. Misalkan di belah ketupat SR dengan WFI. Kalau di layang-layang misalkan AB dengan EE, begitu. Ya, itu sisi yang bersesuaian. Oke, kita lanjut contoh yang lainnya, ya. Perhatikan gambar beberapa bangun datar berikut. Oke, ada 3 bangun datar, ya, itu segitiga. Kita sebutnya segitiga 1, segitiga 2, segitiga yang ketiga. Nah, segitiga 1 itu hurufnya ABC, segitiga yang kedua hurufnya PQR, segitiga yang ketiga hurufnya KLM. Beserta ukuran sisi-sisinya berbeda ya. Nah, perhatikan besar sudutnya. Kalau sudutnya sama atau berbeda? Sama. Nah, semua segitiga sudutnya sama. Tapi yang berbedanya adalah ukuran sisi-sisinya. Nah, ini tujuannya apa? Nah, kita menentukan manakah pasangan bangun datar yang sebangun. Nah, ini pilihannya. Apakah 1 dan 2, apakah 2 dan 3, apakah 1 dan 3, atau 1, 2, dan 3 yang sebangun. Nah, bagaimana Pak cara menentukan yang sebangun atau yang tidak sebangun? Nah, jadi di sini kita akan mempelajari cara menentukan bangun datar yang sebangun atau yang tidak sebangun, ya. Nah, di sini caranya, oke, Bapak tampilkan lagi ini ketiga gambar segitiga. Diingat tadi syarat yang pertama perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama. Nah, yang akan kita bandingkan adalah segitiga ABC dan segitiga PQR. Jadi kita ambil dulu sepasang segitiga, ya. Kita ambil dulu 2 buah segitiga. Dari 3 buah segitiga, kita ambil dulu 2 segitiga. Bebas segitiga yang mana saja. Nah, di sini Bapak ambil contohnya segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, kalian harus menuliskan sisi-sisi yang bersesuaian dulu. Nah, seperti tadi ya, seperti di contoh layang-layang dan belah ketupat. Menentukan sisi yang bersesuaian. Nah, ini kan dalam bentuk perbandingan. Nah, tadi perbandingan itu berarti pembagian. Segitiga ABC berbanding segitiga PQR. Atau segitiga ABC dibagi segitiga PQR. Nah, ini yang atas adalah unsur segitiga ABC, yang bawah unsur segitiga PQR. Nah, misalkan kita ambil dulu yang atas unsur segitiga ABC. Nah, kita anggap ini yang AB sisi yang kiri, ya. Sisi AB sisi yang kiri, BC sisi yang bawah, dan AC sisi yang kanan. Nah, Bapak tanya, coba Bapak tanya sorang-sorang. Bapak tanya ke Fatir, ada Fatir? Halo Fatir. Oke, Fatir tidak merespon. Bapak tanya ke Aluna. Halo Aluna. Iya, Pak.
Nah, Bapak tanya, sisi AB bersesuaian dengan sisi apa? Peki. Betul. AB bersesuaian dengan PQ. Jadi kita tulisnya AB per PQ. Berikutnya, Bapak tanya ke Azkiran. Halo Azkiran. Ya, Pak. Nah, Azkiran, sisi BC bersesuaian dengan sisi apa? QR. Betul. BC bersesuaian dengan QR. Jadi kita tulis perbandingannya BC per QR. Kemudian Bapak tanya ke Irsya. Ada Irsya? Oke, Irsya, Bapak tanya, sisi AC. Sisi AC bersesuaian dengan sisi apa? PR. Betul, sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. Ya. Nah, ini perbandingannya. AB berbanding PQ sama dengan BC berbanding QR sama dengan AC berbanding PR. Kita masukkan angkanya. Nah, ya kita ganti angkanya. AB ini kan panjangnya 12. PQ panjangnya 9. Kemudian BC panjangnya 16, QR panjangnya 12. Lalu ini AC panjangnya 20 dan PR panjangnya 15. Nah, kemudian kalian sederhanakan pecahannya atau perkecil pecahannya. Bapak tanya ke Sena. Halo Sena. Ya, Pak. Nah, Sena, coba diperkecil. 12 per 9. Diperkecil jadi berapa? Jadi 3/3. Bukan. Ini 12 sama 9 ya dibagi 3. Sok, dua-duanya dibagi 3 ya. Sok, maksudnya begitu. 4/3. Nah, 4/3 betul. Kalau 16 per 12 masih Sena ya. 16 per 12 dibagi berapa? Dibagi 4. Oke, dibagi 4 dua-duanya. Jadi berapa? Jadi 4/3. Nah, 4/3 juga. Satu lagi 20 per 15 dibagi berapa? Dibagi 5. Bagi 5 berapa? 4/3. Betul. Nah, semuanya 4/3 ya. Nah, 12 per 9. Oke, terima kasih Sena. 12 per 9 dibagi 3 itu jadi 4/3. 16 per 12 dibagi 4 juga jadi 4/3. 20 per 15 dibagi 5 juga jadi 4/3. Nah, jadi ini perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama. Nah, di sini kan ada kata sama ya. Nah, ini perbandingannya sama. Nah, jadi ini maksudnya ya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Ya, ini 4/3 berbanding 4/3 berbanding juga 4/3. Berarti intinya segitiga ABC dan segitiga PQR itu sebangun. Ya. Kenapa sebangun? Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama. Begitu. Jadi ini pembuktian atau pengidentifikasian menentukan pasangan bangun datar yang sebangun. Nah, Pak, kalau yang tidak sebangun seperti apa? Nah, ya kan di sini muncul pertanyaan. Pak, ini kan contoh pasangan bangun datar yang sebangun. Nah, kalau yang tidak sebangun yang bagaimana? Contohnya yang segitiga ABC berbanding segitiga KLM. Segitiga ABC berbanding segitiga KLM. Bapak tanya lagi ke Yazid. Ada Yazid? Ada, Pak. Oke, Yazid, kita bandingkan segitiga ABC dengan KLM. Nah, tuliskan dulu sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan sisi apa? KL. KL, betul. AB per KL. Sip. Berikutnya, Bapak tanya ke Ivana. Ada Ivana? Pak. Oke, Ivana. Sisi BC bersesuaian dengan sisi apa? Sisi L. Nah, betul. Sisi BC bersesuaian dengan sisi LM. Kemudian, Bapak tanya ke Gesa. Halo, Gesa. Ya, Pak. Oke, Gesa. Sisi AC bersesuaian dengan sisi apa? KM.
KM, betul. Sisi AC bersesuaian dengan KM. Nah, itu sisi yang bersesuaian. Kemudian masukkan angkanya. Nah, ini AB 12, KL 10. Kemudian BC-nya 16, LM-nya 14. Lalu AC-nya 20 dan KM-nya 18. Lalu disederhanakan. Oke, Bapak tanya ke Fatihah. Ada Fatihah? Ada, Pak. Oke, Fatihah 12/10 disederhanakan jadi berapa? 6/2. Bukan 6/2. Kan dibagi 2. Iya. 6/5. Oke, betul 6/5 ya. 12/10 diperkecil jadi 6/5. Kemudian Bapak tanya ke Razan. Ada Razan? Ya, Pak. Razan, Bapak tanya ini yang tengah 16/14 diperkecil jadi berapa? Dibagi berapa atas bawahnya? 8/7, Pak. Ah, betul, 8/7. Sip. Berikutnya Bambang. Halo Bambang. Iya, Pak. Nah, Bambang. Yang 20/18 diperkecil jadi berapa? 10/9, Pak, dibagi 2. Ah, betul, 10/9. Oke, perhatikan ini bentuk sederhananya 12/10 menjadi 6/5, 16/14 menjadi 8/7, dan 20/18 menjadi 10/9. Ini perbandingannya sama atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Ya. Nah, jadi ini perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak sama. Ya. Jadi kalau yang ini mah tidak sama. Nah, ini kita tulis tidak sama. Nah, ini perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak sama. Sementara yang tadi yang pertama, yang segitiga ABC dan segitiga PQR, ini perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama. Nah, jadi kesimpulannya, segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Ya. Jadi yang sebangun itu adalah segitiga nomor 1 dan 2, yaitu ABC dan PQR. Kalau yang nomor 1 dan nomor 3 itu tidak sebangun, ya, karena perbandingannya berbeda. Begitupun yang nomor 2 dan nomor 3, ya. Nomor 2 dan nomor 3 juga tidak sebangun, begitu, ya. Karena kan kalau dari perbandingannya juga PQ dengan KL 9/10. Lalu yang bawahnya QR per LM. QR 12, LM 14. 12/14 disederhanakannya jadi 6/7. Jadi berbeda. Oke, sampai sini dulu. Ini adalah cara menentukan dua bangun datar yang sebangun atau yang tidak sebangun. Ada pertanyaan? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Sok, silakan dicerna dulu atau ada yang mau ditulis, silakan. Bapak kasih waktu 1 menit aja ya. 1 atau 2 menit. Barangkali ada yang mau mencerna dulu. Ada yang mau mencoba memahami dulu, silakan. Pada pertanyaan diajukan ya.
Oke, anak-anak ini paham atau tidak? Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Oke. Nah, ini cara atau langkah menentukan bangun datar yang sebangun atau yang tidak. Nah, ini kalau kita lengkapi lagi, tadi kan ada syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua, besar sudut yang bersesuaian sama. Ini dari gambar juga sudah jelas. Nah, ini dari gambar ininya ya. Sudutnya sama. Ini sudut B 120, sudut Q 120. Sudut C 20 derajat, sudut R juga 20 derajat. Sudut A 40 derajat, sudut P juga 40 derajat. Ya. Nah, ini tadi syarat sebangun ada besar sudut yang bersesuaiannya sama. Tadi sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Nah, segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Kalau secara simbol seperti ini anak-anak ya. Ini ada simbol seperti ya seperti halis ya. Seperti halis. Seperti halis itu sebangun. Oke, nah jadi sebangun ini simbolnya seperti ini nih. Nah ini segitiga ABC, jadi gambar segitiga, ini simbolnya ya. Ini dibacanya segitiga ABC, sebangun, segitiga PQR. Nah, ini simbol dari sebangun, seperti ini ya, tanda halis. Oke, nah itu pengertian kesebangunan dan langkah menentukan bangun datar yang sebangun atau tidak. Berikutnya pengertian kekongruenan. Ya, tadi kan ada kesebangunan dan ada kekongruenan, begitu ya. Nah, kalau yang kongruen itu yang bagaimana, Pak? Dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama. Besar sudut-sudut yang bersesuaiannya juga sama. Ya. Jadi panjang sisi yang bersesuaian sama dan besar sudut yang bersesuaian juga sama. Atau secara sederhananya, kongruen itu adalah beberapa bangun datar yang jenisnya, bentuknya, dan ukuran sisi serta sudutnya sama. Artinya kongruen itu kembar, ya. Jadi kembar, sama, bentuknya sama, ukurannya sama, itu kongruen, ya. Nah, jadi untuk memahami atau untuk membedakan sebangun dan kongruen. Kalau tadi sebangun itu ukurannya berbeda, kalau kongruen mah ukurannya sama. Contohnya seperti ini. Ini ada dua segitiga, ya, segitiga ABC dan segitiga DF. Ini ukurannya sama ya. Nah, begitupun persegi panjang. Persegi panjang PQRS dan persegi panjang TUPW. Itu juga ini ukurannya sama. Bentuknya sama, ukurannya sama. Ya. Nah, ini segitiga ABC kongruen dengan segitiga DF. Nah, kalau kongruen simbolnya seperti ini. Ada sama dengan di bawahnya. Ya. Jadi ada simbol halis, kayak yang tadi sebangun, ditambah ada sama dengan di bawahnya. Jadi kongruen ini simbolnya. Ini segitiga ABC, kongruen segitiga DF. Begitupun yang persegi panjang PQRS. Ya, ini panjangnya 8, lebarnya 4, sama dengan TUPW. Panjangnya 8, lebarnya 4. PQRS kongruen dengan TUPW. Nah, jadi ini pengertian atau definisi kekongruenan seperti ini. Nah, kalau dalam benda nyatanya kayak gini. Nah, ini contoh kekongruenan. Nah, ini misalkan dalam mobil. Ya, bentuknya sama, warnanya sama gitu. Itu kongruen. Begitupun dua buah tas, ya, dua buah tas. Jadi kembar. Intinya kongruen itu kembar. Ataupun dua buah handphone, ukurannya sama, warnanya sama.
2 buah kursi juga ini. Intinya kembar kongruen itu, ya. Yes. Nah, ini. Bentar. Oke, itu perbedaan kesebangunan dan kekongruenan. Ada pertanyaan dulu? Pak, kalau kongruen gitu ada yang hitung-hitungan, Pak? Kongruen itu hitung-hitungannya sedikit sih. Jadi kalau kongruen mah hitung-hitungannya gini. Misalkan contohnya gini nih, kalau kongruen. Bapak ini stop share. Nah, Bapak share screen whiteboard. Nah, kalau kongruennya nanti kita mempelajarinya itu teori kekongruenan. Kalau hitung-hitungannya mah tidak terlalu banyak. Jadi misalkan begini. Ya. Nah, Bapak punya segitiga. Kayak gini. Ini segitiga A, ini ya inputnya A, ini B, ini C. Begitu. Dengan satu lagi segitiga Nah, ini PQR. Bapak kasih nama PQR. Nah, ini nanti dikasih keterangan di soalnya itu. Keterangannya itu segitiga ABC. Nah, terkadang pakai simbol. Nah, begini ya, simbol kongruen. Nah, ini simbol kongruen. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Nah, misalkan di soal itu, ini segitiganya siku-siku, misalkan. Nah, ini segitiganya siku-siku. Ini yang AB3. Nah, Bapak tanya, yang PQ berapa? 3, Pak. Nah, yang PQ juga pasti sama, 3. Jadi, misalkan yang CA 4. Nah, yang ditanyakan yang PR. Coba, sisi PR berapa? Segitiga siku-siku, ingat nggak berlaku rumus apa di segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku berlaku rumus apa? Pitagoras. Pitagoras. Oke. Sisi PR sama dengan sisi apa? BC. CB, Pak. Nah, CB. Sisi PR sama dengan sisi BC. Berarti kita harus mencari BC juga, ya. Jadi untuk mengetahui sisi PR, kita harus mencari sisi BC. Nah, sisi BC Pitagoras. Yang akar kan? Mencari BC. Nah, ini mencari sisi miring, berarti ditambah atau dikurang sisi miring? Kurang. Ditambah. Nah, ini 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke, berapa itu? Empat kuadrat. Berapa 4 kuadrat? 16, Pak. 16 ditambah 16 tambah 9, Pak. 9. Berapa? 25. Akar 25 berapa? 5, Pak. 5. Berarti panjang BC 5. Nah, tadi yang ditanyakannya PR. PR sama dengan BC. Ya, berarti PR juga panjangnya adalah 5. Nah, hitung-hitungannya seperti ini yang kongruen. Ya.
Contoh perhitungannya seperti ini. Itu untuk kekongruenan. Oke, silakan kalau yang mau ditulis. Oke, anak-anak, kita akan maju ke latihan kesebangunan. Buka buku paket halaman 183. Silakan buka buku paket halaman 183. Nah, ini buku paket halaman 183 yang nomor 2. Coba di sana perintahnya apa? Yang nomor 2 halaman 183. Disuruh nyari yang sebangun dan yang tidak sebangun, terus ditulis ya dan tidaknya. Oke, betul ya. Di sana perintahnya manakah yang sebangun dan yang tidak sebangun. Oke, contohnya ini yang A. Nah, yang A begini caranya. Tadi kan ada yang A gambar persegi panjang. Ya. Oke, ini persegi panjang. Ini yang kecil dengan yang besarnya. Oke, di persegi panjang yang kecil ini lebarnya 3. Ya, ini lebarnya 3 dan panjangnya 4. Kemudian yang persegi panjang besar lebarnya 21 dan panjangnya 28. Nah, bagaimana cara menentukan yang sebangun yang tidak atau tidak sebangun? Nah, caranya kalian tulis perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, ini yang lebarnya 3 bersesuaian dengan yang lebarnya berapa? 21. 21. Oke, 3 berbanding 21. Kemudian yang panjangnya 4 bersesuaian dengan yang berapa? 28. 4 bersesuaian dengan 28. Oke, perkecil 3/21 disederhanakan jadi berapa? 1/7. 1/7. Yang 4/28 disederhanakan jadi berapa? 1/7. 1/7. 1/7 juga ya. Berarti ini sama ya. Perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama. Berarti kalau sama, kesimpulannya adalah sebangun atau tidak sebangun? Sebangun. 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 Ya, atau kita tulisnya iya, sebangun. Nah, seperti itu cara menjawabnya, ya. Nah, ini kan kita belum tahu dulu. Jadi ini titik-titik aja dulu. Jadi titik-titik ini adalah sama atau tidak sama. Ya. Itu cara menghitungnya, cara pengerjaannya. Oke, silakan dikerjakan yang B, C, D, E, F. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti Bapak tunjuk seorang-seorang. Ya. Waktu dilanjutkan oleh kalian, langsung kerjakan B, C, D, E, F. Tentukan sebangun atau tidak sebangun.
Oke, anak-anak, Bapak mau lanjut tanya ke seorang-seorang ya. Oke, Bapak mau tanya ke Letizia. Halo Letizia. Halo Pak. Letizia, yang B sebangun atau tidak sebangun? Yang B enggak. Nah, yang B tidak sebangun. Oke. Kalau yang lebar, itu perbandingannya berapa per berapa? 5/45. 5/45 disederhanakan jadi berapa? 1/9. 1/9. Kalau yang bawahnya? 4/40. Terus disederhanakan 1/10. 4/40 ya, bagi 4, 1/10. Jadi tidak sama ya. Nah, gitu. 4/40 disederhanakan jadi 1/10. Nah, kalau tidak sama, penulisan simbolnya seperti ini. Nah, ini kan sama dengan, tapi dicoret. Ya, itu artinya tidak sama. Ya. Nah, jadi kalau tidak sama, ya berarti tidak sebangun. Oke, sip. Bagus, Letizia. Tidak sebangun. Oke, berikutnya yang C. Yang C, Bapak tanya ke Kansa. Halo Kansa. Ya, Pak. Nah, Kansa, yang C sebangun atau tidak? Tidak. Tidak sebangun. Yang mana yang tidak samanya? Yang 2/15. Dengan 4/30. 4/30 disederhanakan berapa? 1/7,5. Hah? 4/30 kalau disederhanakan berapa? 2/15. 2/15 sama. Nah, yang bedanya yang mananya? Yang 3/21. Nah, 3/21 disederhanakan jadi? 1/7. Oke, betul. Nah, jadi berbeda ya. Nah, kan kalau yang atasnya 2/15 ya. Nah, nih kita ambil sisi yang atas, ini yang C. Sementara sisi yang miringnya, nah, sisi yang miringnya itu 3/21. Nah, ini 2/15-nya tetap ya, sisi yang atasnya. Nah, yang 3/21 disederhanakan jadi 1/7. Nah, ini tidak sama. Ya. Jadi 2/15 itu tidak sama dengan 1/7. Jadi kesimpulannya tidak sebangun. Oke. Lanjut yang D. Yang D, Bapak tanya ke Nafi. Halo Nafi. Pak. Oke, Nafi, yang D sebangun atau tidak? Sebangun. Sebangun. Oke, ambilnya yang mana? Sisi yang mana? 2/15. Nah, 2/15. Oke. Dengan yang mana? Hah? 2/15. Nah, apa yang Ya, sisi miringnya dulu? Sisi miringnya kan 3/. 22/5. 22,5. Sederhanakan. Ya. Yang 2/15 1/7,5. Yang 3/22,5 juga sama. Ini dibaginya 1,5. Ya. 3 dibagi 1,5 berapa? 2. Kok 2? Iya, 2. Oh, 2. 2. Kalau 2,5 bagi 1,5? 2,5. Hitung. 22,5 bagi 1,5. 15. 15. Oke. Ya. Sama dengan yang kiri, 2/15. Ya. Nah, berarti ini sama ya, perbandingannya sama. Nah, karena perbandingannya sama, ya berarti sebang. Ya.
Berikutnya yang E. Yang E, Bapak tanya ke GG. Halo GG. Ya, Oke, yang E sebangun atau tidak? sebangun. Sebangun. Berapa perbandingannya? 1:9. 1:9. Oke, betul. Ya. 4/36. Nah, 4/36 disederhanakan menjadi 1/9. Begitupun yang sisi satunya lagi ya. 2/18. Oke, 2/18 juga disederhanakan sama 1/9. Jadi ini perbandingannya sama. Nah, berarti perbandingannya sama sebangun. Oke, satu lagi yang F. Yang F Bapak tanya ke Naifa. Halo Naifa. Naifa ada nggak? Naifa izin, Pak. Oh, izin. Oke. Bapak tanya ke Firas. Halo Firas. Ya, Pak. Firas yang F sebangun atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Perbandingannya berapa dengan berapa? 4/30 sama 2,3/16, Pak. Oke. 4/30 disederhanakan berapa? 4/30 disederhanakan jadi iya itu tadi berapa ya? Koma, Pak. ya enggak 4/30 dibagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Oh iya. 2/15. Oke, 2/15 ya. Kalau sisi yang satunya lagi itu berapa berbanding berapa? 2,3 per 16. Per 16. Nah, kalau 2,3/16 itu sudah sederhana ya. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, ini tidak sama. Ya. Ini tidak sama dengan begitu. Jadi yang 2/15 tidak sama dengan 2,3/16. Jadi kesimpulannya tidak sebangun. Oke. Nah, itu membedakan yang sebangun atau yang tidak sebangun. Ya. Oke. Sampai sini dulu ya, anak-anak. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada tugas ya. Nanti kita lanjut insya Allah besok di pertemuan berikutnya tentang kesebangunan segitiga. Oke, anak-anak sekian saja untuk materi hari ini ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.